Kali ini Ibu akan membahas mengenai cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri yang seperti kita tahu bahwa bakteri itu ada di mana-mana ya. Kemudian bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidup bebas, ada pula yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Kemudian bakteri yang hidup bebas ada yang dapat menyusun makanannya sendiri yang kita kenal dengan autotrof, dan ada juga yang tidak. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri ini dapat dikelompokkan menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob fakultatif, dan bakteri anaerob obligat. Yang pertama akan kita bahas mengenai bakteri aerob, di mana bakteri aerob ini merupakan bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Jika tidak terdapat oksigen, bakteri akan mati. Kemudian oksigen diperlukan untuk mengoksidasi glukosa atau zat organik lainnya seperti etanol menjadi CO2 dan energi. Energi yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan aktivitas hidup seperti berkembang biak. Di sini contoh dari bakteri aerob itu ada Nitrobacter sp, Acetobacter sp, dan Thiobacillus ferrooxidan. Kemudian ada bakteri anaerob. Untuk bakteri anaerob, di sini ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Contohnya itu adalah Escherichia coli. Kemudian ada bakteri anaerob obligat, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, bakteri akan mati. Itu contohnya adalah Clostridium tetani. Kemudian kita lanjut ke bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Untuk membuat makanannya, bakteri membutuhkan sejumlah energi. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, bakteri autotrof dibedakan menjadi bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Yang kita bahas pertama itu bakteri fotoautotrof. Bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi bakterinya untuk di sini memiliki pigmen-pigmen fotosintetik. Contohnya itu ada bakteri Thiospirillum sp yang berwarna ungu kemerahan dan menghasilkan belerang. Kemudian ada bakteri Rhodospirillum sp yang berwarna kemerahan dan tidak menghasilkan belerang. Selanjutnya ada bakteri kemoautotrof, di mana bakteri yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energi. Kemudian untuk contohnya itu ada Thiobacillus ferrooxidan yang mengoksidasi besi, ada Nitrobacter sp yang mengoksidasi nitrit. Selanjutnya ada bakteri heterotrof, bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mendapat zat organik dari organisme lain. Bakteri heterotrof dapat hidup sebagai saprofit atau pengurai, parasit, atau membentuk simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Nah, di sini untuk bakteri saprofit adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Kelompok bakteri ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai di alam. Contohnya dari bakteri saprofit itu adalah Escherichia coli dan Clostridium botulinum. Yang kedua itu ada bakteri parasit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain yang ditumpanginya. Bakteri parasit umumnya adalah bakteri patogen, yaitu bakteri yang dapat menyebabkan sakit bagi tubuh inang. Itu ada contohnya yaitu Bordella pertussis, Mycobacterium lepra, kemudian ada Corynebacterium diphtheriae. Di mana Bordella pertussis itu mengakibatkan penyakit pertusis atau batuk rejan, kemudian Mycobacterium lepra itu menyebabkan penyakit lepra, kemudian Corynebacterium diphtheriae itu menyebabkan penyakit difteri.
Selanjutnya, bakteri simbiosis yang membentuk simbiosis mutualisme dengan organisme lain mendapatkan makanan dari organisme pasangannya. Di sisi lain, organisme pasangannya juga memperoleh keuntungan dari bakteri tersebut. Di sini kita bisa lihat contohnya itu adalah Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan membentuk bintil akar. Kemudian ada Escherichia coli membentuk simbiosis mutualisme dengan usus besar manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertahanan bakteri. Dalam pertahanan bakteri, bakteri itu ada kapsul, yaitu melindungi bakteri dari benda asing dengan menghasilkan endotoksin dan menghindarkan bakteri dari kekeringan. Kemudian yang kedua ada plasmid, yaitu berfungsi melindungi bakteri dari antibiotik dengan menghasilkan resistensi antibiotik. Yang ketiga ada enzim endonuklease restriksi, yaitu berfungsi untuk memotong-motong DNA bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Yang keempat itu ada endospora, adalah bentuk dorman atau istirahat bakteri yang tahan kondisi ekstrim dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan. Dibentuk oleh bakteri gram positif seperti Bacillus sp dan Clostridium sp. Sekian pemaparan mengenai cara hidup bakteri. Terima kasih.